Kalau kita baca kisah janda miskin yang memberikan persembahan di bait suci, lalu dipuji Tuhan Yesus, itu harus dikaitkan dengan narasi sebelumnya di pasal yang sama tentang perlakuan para elit agama. Dalam Injil Markus 12 ayat 38-40, Yesus memperingatkan murid-muridnya tentang para ahli Taurat yang suka tampil saleh di depan publik, tapi sebenarnya menindas orang lemah. Ia berkata bahwa mereka menelan rumah janda-janda sambil berdoa panjang-panjang supaya terlihat rohani. Markus 12 ayat 40. Itu ungkapan yang sangat keras. Artinya, para pemimpin agama justru memanfaatkan kesalahan untuk mengambil keuntungan dari orang-orang yang paling rentan. Dalam masyarakat Yahudi kuno, janda memang berada di posisi sosial yang sangat lemah. Ketika seorang perempuan kehilangan suami, ia seringkali juga kehilangan perlindungan ekonomi, status sosial, dan keamanan hukum. Karena itu janda menjadi kelompok yang mudah dieksploitasi. Tapi tepat setelah kritik tajam itu, Injil Markus langsung menampilkan kisah yang sangat kontras. Di Markus 12 ayat 41-44, Yesus duduk mengamati orang-orang yang memberi persembahan di bait Allah di Yerusalem. Banyak orang kaya datang dan memasukkan uang dalam jumlah besar ke dalam peti persembahan. Lalu datanglah seorang janda miskin yang memasukkan 2 keping uang kecil. Secara ekonomi, persembahan itu hampir nggak ada artinya. Nilainya sangat kecil dibandingkan dengan pemberian orang-orang kaya. Tapi Yesus justru memanggil murid-muridnya dan berkata kalau janda itu memberi lebih banyak daripada semua orang lain. Markus 12 ayat 43. Kenapa? Karena orang-orang kaya memberi dari kelimpahan mereka. Setelah memberi, kehidupan mereka tetap aman dan gak berubah. Tapi janda itu memberi dari kekurangannya, bahkan dari seluruh nafkah hidupnya. Markus 12 ayat 44. Dengan kata lain, ia memberikan bukan hanya uang kecil, tapi seluruh kepercayaan dan hidupnya kepada Tuhan. Janda ini punya mentalitas kerajaan. Bayangin ya, ia berasal dari kelompok yang tertindas, tetapi nggak hidup dengan mentalitas korban. Ia tidak berdiri di bait Allah sambil meratapi nasibnya. Ia nggak melampiaskan amarahnya kepada sistem agama yang telah merugikannya. Ia juga nggak membiarkan luka hidupnya merusak hubungannya dengan Tuhan. Sebaliknya, ia tetap datang kepada Allah dan memberikan yang terbaik yang ia miliki. Janda ini punya iman yang nggak mau dikalahkan oleh luka. Ia tidak fokus pada apa yang telah hilang, tetapi kepada siapa hidupnya dipercayakan. Ia memilih tetap menyembah, bahkan ketika hidup nggak mudah. Janda ini menunjukkan sesuatu yang sangat langka, kesetiaan yang tetap terjaga di tengah luka. Amin.